Suatu hari, di salah satu SMA negeri di Jakarta, terdapat kegiatan OSIS untuk mempersiapkan acara penutupan MOS. Seluruh anggota OSIS diberikan tugas masing-masing sesuai porsinya. Ketika semua orang sedang mengerjakan tugasnya, ada salah satu siswi bernama Nanda memperhatikan Tami yang selalu diberikan tugas dan tanggung jawab lebih oleh ketua OSIS. Nanda merasa geram, karena sebelum ada Tami, Nanda lah yang sering dipercaya oleh ketua OSIS untuk memegang tanggung jawab penting. Merasa tergantikan, Nanda tiba-tiba melabrak dan mendorong Tami. Heh, lo tuh gak usah sok bisa deh. Gue liat lo tuh kewalahan sendiri ya sama tugas yang dikasih sama ketua OSIS. Lo cari muka ya? Tami yang sedang merapikan perlengkapan acara, kaget sampai badannya terpental karena terdorong Nanda. Pada saat itu, Tami belum terpancing emosi, karena mengetahui Nanda adalah kakak kelasnya. Tami merasa harus menghormati Nanda, maka Tami bertanya secara baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Maaf kak, kenapa kan Anda dorong saya dan bilang seperti itu ya? Alah, lo tuh gak usah belaga-lugu deh. Udah ya, gue tuh muak banget liat lo cari muka sama ketua OSIS sampai dia tuh percaya banget sama lo buat pegang tanggung jawab itu. Kak, gue udah sopan ya sama lo, tapi lo nya begini, siapa sih yang cari muka? Kalau lo mau tanggung jawab ini, kenapa lo gak bilang aja ke ketua OSIS sana? Lagian, emang kerjaan lo udah selesai? Akhirnya perselisihan terjadi di antara mereka berdua, dan membuat situasi menjadi ramai serta memanas. Sehingga salah satu anggota OSIS yang berada dekat mereka berusaha untuk melerai. Namun tidak dihiraukan oleh mereka, dan tetap membuat keributan. Akhirnya anggota OSIS tersebut menemui guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Guru BK memerintahkan anggota OSIS tersebut untuk memanggil kedua OSIS yang berselisih, agar datang menemui guru BK di ruangannya. Nanda dan Tami kemudian datang ke ruang BK, lalu mulailah guru BK melakukan layanan mediasi. Misi Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Mbak. Ya, silakan duduk. Jadi gini Nak, tadi Ibu dengar ada keributan di ruang OSIS. Ada apa ini sebenarnya? Iya, jadi tadi saya juga nggak tahu ya Bu, saya kaget, saya lagi beres-beres OSIS, ruangan OSIS. Tiba-tiba saya dilabrak sama Kananda, saya juga nggak tahu apa-apa, saya lagi beresin ruang OSIS. Oh, begitu. Iya sih Bu, tadi tuh emosi aja gitu, kerjaan saya diambil sama dia. Biasanya kan selama ini OSIS itu semua kerjaan saya kan yang handle. Cuman kenapa tiba-tiba tuh jadi si Tami yang ngerjain. Terus kalau Tami ngerjain, saya kerja apa? Oh, baik. Baik. Di sini Ibu berusaha untuk menengahi kalian ya. Sekarang bisa diceritakan kepada Ibu secara bergantian penjelasannya apa yang terjadi tadi di ruang OSISnya ya. Kalian nggak perlu khawatir karena untuk ketika kalian menceritakan kepada Ibu hanya kita bertiga aja yang tahu, walaupun sifatnya misalnya ada permasalahan pribadi. Nah, Ibu berharap setelah kegiatan layanan ini kita bisa mencapai kondisi atau hubungan yang positif, khususnya kalian berdua ya yang saat ini sedang ada perselisihan. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih permasalahan lebih detailnya yang terjadi di antara kalian tadi. Iya, tadi kan saya lagi beresin ruang OSIS Bu, karena kan pekerjaan saya udah kelar. Nah, saya disuruh sama ketua OSIS buat kerjaan yang lain. Nah, tiba-tiba kan Anda ini ngelabrak saya, dorong saya. Ya awalnya saya juga nanya baik-baik, tapi saya terus ditekan. Saya kan nggak tahu apa-apa karena kan saya disuruh sama ketua OSIS kan. Jadi saya hanya melaksanakan perintah dari ketua OSIS saja. Oh, begitu. Iya Bu, yang tadi seperti yang saya jelasin tadi, biasanya kan tugas OSIS itu kan banyak ya. Dan biasanya kata-kata kebanyakan itu saya yang handle gitu. Udah 2 tahun lebih loh Bu saya jadi anggota OSIS kan. Terus kenapa tiba-tiba sekarang tugas saya itu jadi ke Tami, beralih ke Tami gitu loh Bu. Oh, begitu. Baik. Jadi saya sempat kesel aja. Oh, baik.
Baik, kalau begitu Ibu sudah mengerti permasalahannya apa, tapi sepertinya sih Ibu harus memanggil ketua OSIS ya untuk menjelaskan lebih detailnya. Apa kan ketua OSIS yang memberikan pemberian tugas tersebut ya kepada anggota OSISnya. Baik, kalau begitu. Ketua OSIS pun masuk ke ruang BK. Iya, Masih, Bu. Cindy silakan. Manggil masuk. saya tadi, Bu. Oh, Benar, iya. masuk aja. Kasih, Bu. Iya, silakan duduk. Iya, Nak Cindy, baru aja nih Ibu mendengar informasi dari Nanda dan juga Tami perihal permasalahan yang terjadi tadi ya di ruang OSIS, ada pemberian tugas di organisasi OSIS ya. Nanda di sini merasa tugas yang biasa diberikan atau dilakukan oleh Nanda dialihkan menjadi dilakukan oleh Tami, sedangkan Tami merasa ya hanya melakukan pemberian tugas yang diberikan oleh ketua OSISnya. Bagaimana nih untuk penjelasannya? Oh iya, Bu, kebetulan benar emang saya memberikan tugas ke beberapa anggota OSIS untuk penutupan acara MOS besok. Saya lebih memilih Tami untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya kasih karena kalau Tami sih saya lihat lebih cepat dan lebih cekatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, lebih cepat laporan juga. Nanda juga sama sih sebenarnya untuk dari sisi pekerjaan sama-sama cepat. Saya sebenarnya melimpahkan ke Tami itu mungkin karena kan dia adik kelas ya, dibandingkan Nanda mungkin dia lebih sibuk karena sudah kelas 3, jadi mungkin agak lama juga dalam pengumpulan deadline-nya. Jadi sebenarnya untuk tugas saya tidak membeda-bedakan sih, hanya saya mungkin berpikiran Nanda lebih sibuk. Jadi saya lebih banyak memberikan tugas kepada anak-anak yang baru nih ada di kelas. Iya, biarkan kan mereka belajar juga kan nanti akan menggantikan posisi mereka gitu sih, Bu. Baik. Nah, jadi sekarang Nanda dan juga Tami sudah tahu kan penjelasan dari ketua OSISnya tentang pemberian tugas tersebut? Ya, Bu. Sudah, baik. Kalau gitu Ibu udah menemukan titik terang nih perselisihan yang terjadi antara kalian berdua. Di sini lebih Ibu lihat permasalahannya itu ada kesalahpahaman ya, betul tidak? Betul ya. sih, Bu. Mungkin di internal kita sih, Bu, di OSISnya. Di OSIS ya. Baik. Kalau begitu, Ibu ada sedikit saran untuk Nanda dan juga Tami. Untuk Nanda sebagai kakak kelas agar lebih bisa berpartisipasi dalam kegiatan OSIS sehingga ketua OSIS bisa melihat kinerja. Jika kinerjanya bagus, maka tidak menutup kemungkinan ketua OSIS akan meminta bantuan kepada Nanda dan mengandalkan Nanda karena sifat Nanda yang ulet dan juga rajin begitu. Lalu untuk Tami pun alangkah baiknya jika melakukan suatu pekerjaan harus selalu memberitahukan kepada anggota atau kakak tingkat yang lainnya. Karena bagaimanapun juga dalam organisasi harus ada delegasi. Selain itu juga kalau Utami menjalin komunikasi nih yang baik dengan anggota lainnya, pasti dengan senang hati mereka membantu supaya pekerjaan kan juga cepat ya selesainya, seperti itu. Gimana, enak nggak nih kalau begitu? Iya, Bu. Enak ya, lebih enak. Lebih enak. Baik, dari Nanda dan Tami, setelah kita melakukan kegiatan layanan ini, masih ada unek-unek yang ingin diceritakan tidak atau diberitahu? Ya mungkin nanti nextnya saya pengen dikasih tahu aja gitu tugas-tugasnya dari ketua OSIS itu seperti apa biar transparan aja. Iya, mungkin nanti kedepannya aku bakal ngasih tahu ke Kananda kalau misalnya ada tugas-tugas yang diberikan sama ketua OSIS. Baik, berarti untuk saat ini sudah tidak ada perselisihan atau kesalahpahaman lagi ya antara Nanda dan juga Tami. Sudah bisa berdamai ya untuk keduanya ya. Ibu, Sudah makasih, bisa. Bu. Coba Ibu pengen lihat dong, kan udah berdamai nih, salaman gitu. Kan adik dan kakak kelas. Minta maaf. Minta maaf. Maafin aku ya. Iya, sorry juga ya tadi gue udah ngelabrak lo. Ya nggak apa-apa. Tadi aku juga sempat ngegas juga sama Kananda. Iya, jadi kan kedepannya di lingkungan anggota OSIS juga enak ya, tentram, pembagian tugasnya sudah jelas. Jadi Ibu harap tidak ada perselisihan lagi baik dari kalian atau mungkin anggota OSIS yang lainnya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih Iya, ya, Bu. terima kasih juga. Kasih, Bu. Setelah dilakukan mediasi, kedua kubu saling memaafkan dan saling berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang baik ke depannya. Maka kegiatan layanan mediasi oleh guru BK dirasa cukup, dan kedua belah pihak diperkenankan untuk kembali menjalankan tugasnya masing-masing.
Oke.